budaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang teman-teman SMA Negeri 21 Medan. Iya. Wah, luar biasa ya perkenalannya. Perkenalkan, saya Jessica Nasilaban, juga dengan saya Edison Pamudan Siregar. Di sini kami akan membawa acara nanti tentang sosialisasi meningkat kekerasan nasionalisme yang diadai di diri pada saat ini. Baik, izinkan saya menyampaikan susunan acara kita pada hari ini. Adapun susunan acara kita pada hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Saudari Magdalena, yang ketiga doa pembuka oleh Saudari yang Bunda Delita, yang keempat kata sambutan dari Kepala Sekolah SMA Negeri 21 Medan atau mewakili, yang kelima sambutan dari Ketua Penyelenggara Saudara Daniel Francisco Huta Barat, yang keenam pemberian berita untuk peserta, yang ketujuh pemaparan materi pertama, yang ke-8 pemaparan materi yang kedua, yang ke-9 pemaparan materi yang ketiga, yang ke-10 ekspliku singkat, 11 pemaparan materi keempat, ke-12 pemaparan materi kelima, 13 pemaparan materi ke-6 oleh Saudara Daniel Francisco Huta Barat, 14 poster untuk peserta, dan 15 kata penutup dari Ketua Panitia. Itulah susunan acara kita pada hari siang hari ini. Semoga semua berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu untuk memahami bersama-sama dengan melakukan menyanyikan lagu Indonesia Raya kepada Magdalena Bersanti Manado disilakan untuk membawa panduannya. Silakan.
kasih, semoga doa tersebut membawa kita menjadi berkat. Selanjutnya, mari kita dengarkan kata sambutan dari Kepala Sekolah SMA Negeri 21 Medan atau mewakili. Waktu dan tempat akan kepada anak-anak saya yang masih bisa berpartisipasi di dalam acara dari mahasiswa UNED. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ataupun ini adalah merupakan kesempatan ya sama kita sama-sama, bukan hanya para mahasiswa tapi para anak didik peserta semuanya. Ini adalah pembelajaran ya, ini adalah pembelajaran, bukan hanya mahasiswa yang belajar tapi kita sebagai pembelajaran itu kita dapat manfaat. Apa rupanya materi yang mereka sampaikan ini bisa terbawa kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa? Karena mereka memberikan sosialisasi ini, memang inilah yang terjadi di era yang sekarang, yaitu di era digitalisasi. Jadi memberikan pengetahuan ini sebenarnya mereka kepada kita ya sebagai siswa yang akan nanti terjun ke lapangan. Kita memang harus merasakan ya era digitalisasi itu di dalam kehidupan global itu harus kita lakukan gitu. Jadi mereka memberikan ini manfaat besar bagi kita. Semoga para mahasiswa yang datang ya, kami menerima secara lapang dada, mudah-mudahan ini semuanya bermanfaat bagi kamu, dan kami di sini ya mohon maaf apa yang bisa kami berikan hanya sederhana sekali, karena SMA 21 ini SMA yang memang sederhana, tapi kami berbesar hati untuk menerima tamu apapun. Kirim salam kami ya, kami ini apa adanya, tapi kirim salam kami bahwa kami itu senang menerima para mahasiswa, karena mudah-mudahan kamu ini dalam penyelenggaraan ini sukses dan bermanfaat bagi kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi Baik, terima kasih kepada kepala sekolah atau perwakilan yang telah memberikan kata sambutan. berikutnya kita dengarkan kata sambutan dari Ketua Penyelenggara yaitu Saudara Daniel Francisco Utabarat. Waktu dan tempat kami persilakan. Selamat siang semuanya. Terima kasih kepada saudara kita telah memberikan kesempatan untuk memberikan kata sambutan kepada saya. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkatnya kita dapat bertemu di tempat ini dengan kalian. Nah, teman-teman, tujuan kami di sini untuk meningkatkan rasa nasionalisme di era digitalisasi. Saya sebagai ketua penyelenggara mengucapkan banyak terima kasih karena kesiapannya untuk berpartisipasi pada acara ini. Di akhir kata, jika ada kesalahan kata, saya ucapkan, saya maaf, saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada tim. Baik, terima kasih kepada ketua penyelenggara. Semoga dari apa kata sambutan yang disampaikan kepada kita bermanfaat bagi kita semua. Sebelum kita masuk ke materi, panitia akan membagikan prize. Jangan khawatir ya, ini bukan ujian, tapi hanya melihat sejauh mana kalian mengetahui bagaimana meningkatkan rasa nasionalisme di era digitalisasi. Kepada panitia dipersilakan. Itu biasanya dikerjakan secara gitu ya. Baik, kita masuk ke
saya akan menjelaskan nih mengenai apa sih itu nasionalisme. Mungkin di antara kita semua di sini itu udah tahu nih arti nasionalisme itu apa sebenarnya. Nah, namun di sini kakak bakalan jelasin secara sederhananya apa itu nasionalisme. Nah, ternyata adik-adik, nasionalisme itu adalah suatu rasa yang kita miliki atau perasaan cinta kita terhadap bangsa dan negara Indonesia, itu negara kita sendiri. Nah, jadi kan nasionalisme itu bukan hanya dapat dirasakan kita sendiri aja, itu juga bisa kita perlihatkan melalui simbol-simbol rasa nasionalisme, seperti langsung mempraktekkan nih bagaimana sebenarnya rasa cinta kita terhadap Indonesia. Sebelum kita ke sana, kita tuh harus tahu dulu kenapa rupanya kita harus memiliki rasa nasionalisme. Biar ini kita ini paham. Udah, sebelum itu kita juga harus tahu sebenarnya teman-teman, sosialisasi ini itu berangkat dari sebuah masalah. Masalahnya ada yang tahu kenapa? Kalau misalnya nih kan bahas nasionalisme di era digitalisasi, ada yang tahu nggak itu masalahnya biasanya berangkatnya dari mana? Ada yang tahu nggak? Nggak apa-apa loh, nggak makan orang. Ada yang tahu? Kakak kayaknya tahu nih. Oke. Nah, jadi kan teman-teman, sosialisasi ini itu berangkat dari masalah banyak sekali pengaruh dari luar yang masuk ke negeri kita, Indonesia, tanpa penyaringan, tanpanya ada penetralisiran informasi maupun tren-tren yang masuk itu nggak ada disaring. Istilahnya kita terima mentah-mentah semua apa yang ada dari luar masuk dalam negeri kita. Nah, jadi makanya disinilah sosialisasi ini itu berperan untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita. Terkhususnya nih kan kita generasi digital. Semua punya handphone? Punya handphone. Pasti punya handphone. Makanya kita harus lebih bijak dalam menggunakannya. Bijak bukan berarti untuk diri sendiri, bisa aja untuk orang lain dan untuk negara bahkan. Nah, jadi kembali ke topik ya, kita harus tahu kenapa kita harus memiliki rasa nasionalisme. Yang pertama, identitas. Kenapa kami bilang identitas? Karena rasa nasionalis itu adalah sebagai identitas kita sebagai warga negara Indonesia. Misalnya, kalian, kita luar negeri, ada paspor kan? Itu identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Makanya kalau kita mau pergi nih ke luar negeri, itu nggak sembarang bisa harus pergi main terbang aja. Ada prosedur yang harus dilakukan. Dan ini juga sebuah cara untuk menunjukkan bahwa kita itu bangsa Indonesia. Dan juga biasanya kalau misalnya kita nih nggak punya identitas ini, seperti saya bilang tadi, pengaruh luar itu gampang kali untuk mempengaruhi pemikiran kita, lalu mempengaruhi gaya hidup kita. Ada yang bisa nonton drakor di sini? Enggak? Biasanya cewek-cewek itu kan, dia ada bilang kok di drakor itu kayak siwal saja, gitu kan? Itu kalian tahu artinya apa kan? Itu buruk kan? Nah, jadi ketika kita udah tahu nih itu buruk, nah jadi disinilah kita harus menyaring hal-hal yang nggak perlu kita lakukan yang ada di luar negeri untuk kita lakukan di Indonesia. Lalu yang poin kedua, kenapa kita harus memiliki rasa nasionalisme adalah nasionalisme itulah yang menyatukan kita di tengah perbedaan. Nah, teman-teman, perbedaan yang dimaksud ini itu kan Indonesia ini banyak pulau, suku, bahasa, ya kan? Kalian mungkin kita di sini ada yang beragama Muslim, Kristen, Katolik, benar? Nah, itu dia makanya dalam perbedaan ini kita disatukan satu rumah bersatu yaitu negara kita, negara Indonesia. Lalu yang ketiga itu ada nasionalisme mendorong kemandirian dan kebanggaan. Nah, jadi maksud yang ketiga ini lebih ke membudidayakan
produk-produk, lalu ciri khas kita sebagai bangsa Indonesia. Misalnya nih kan, ada nih produk lokal dari Indonesia. Itu yang harus kita budidayakan, harus kita perkenalkan ke luar negara Indonesia ini. Bukan kita yang mengikut dari yang luar ke dalam. Kita yang harus memperkenalkan. Jadi adik-adik, rasa nasional ini juga ketika kalian memiliki bakat yang menurut kalian itu harus dikembangkan, kalian kembangkan, tunjukkan sama dunia. Aku ini orang Indonesia, aku orang berbakat. Jadi jangan kita yang dipengaruhi oleh luar, tapi kita yang mempengaruhi mereka. Gitu maksudnya. Lalu di sini saya membahas perbedaan antara menciptakan rasa nasionalisme sebelum dan sesudah era digitalisasi. Ibaratnya bagaimana kehidupan masyarakat Indonesia sebelum adanya digital dan ada sesudahnya digital. Ada yang tahu? Ada yang bisa bantu jelasin nggak? Kalau sebelum digital, masyarakat Indonesia ini seperti apa? Tahu? Digitalisasi ini kan lagi dalam pengirim pesan nih. Kalau di zaman yang orang Indonesia itu kan kalau misalnya mengirim surat ini kan harus melalui ke pos. Benar. Kalau sekarang ya tinggal mudah menggunakan teknologi, contohnya WhatsApp. Ya. Benar. Nama siapa? Oke, benar kata Bang Mikael. Ibaratnya nih ya, sederhananya sebelum dan sesudah masa era digitalisasi ini, penyebaran informasi itu sangat cepat. Secepat kilat. Bahkan yang dari luar negeri itu nggak sampai 1 jam kemudian sampai di Kisaran, di Medan. Benar nggak? Kasus yang ada di Jakarta nggak sampai semenit nyampe di Medan. Benar nggak? Orang dulu deh kalau misalnya mau dapat info itu harus lewat koran, berita, kantor pos, surat. Nah sekarang tuh udah sangat beda. Jadi ibaratnya di sini kita tidak membandingkan baik buruknya mereka. Jadi ibaratnya orang dulu aja sebelum kenal digital ini mereka bisa mengimplementasikan rasa nasional itu. Biasanya mereka rajin upacara bendera. Masih di sini masih ada kan? Yang kedua, biasanya mereka gotong royong. Di sini masih ada gotong royong? Di lingkungan rumah masih ada gotong royong? Masih? Oke, berarti masih bagus. Karena terkadang adik-adik di lingkungan di luar sekolah biasanya itu jarang terjadi adanya atau kegiatan gotong royong. Ibaratnya kayak sampah, yaudah ibaratnya situ bersih, yaudah kan ada tugasnya. Jadi nggak ada kegiatan bersama-sama untuk membersihkan lingkungan itu. Lalu yang paling membedakan dari kedua hal ini, kedua dimensi ini, itu interaksi langsungnya. Contohnya maksudnya begini. Sebelum masa era digitalisasi, itu orang sopan, anggun gitu kan, kayak ngomong tuh langsung gitu. Tapi kalau sekarang, padahal satu kelas nih, bisa dia chat-chatan. Ada ke kantin yuk. Pasti ada yang kayak gitu. Dia ngeceknya di HP, bukan ngomong langsung. Jadi dia memang berinteraksi, tapi tidak langsung. Itu bedanya. Dan biasanya nih ya, orang yang berada atau orang yang pernah berada di masa sebelum era digitalisasi ini, itu orang yang paham etika dan moral. Karena biasanya orang udah terpapar digitalnya sangat parah, bahkan guru lewat itu nggak ditengok kalau dia main HP. Biasanya gitu. Orang tua yang lagi makan, nyuruh sholat misalnya, bentar nak, main HP dulu. Itu dia. Makanya era digitalisasi ini sebenarnya bagus. Itu bagus. Itu sebagai penyokong kita untuk lebih maju. Tapi biasanya di kalangan kita contohnya, saya juga termasuk di sini. Generasi muda itu banyak terseret ke arus yang negatif. Nah nanti di materi selanjutnya dijelaskan dampak positif dan negatif dari digital ini. Nah jadi itu dia tadi. Kalau misalnya sebelum digitalisasi kan, kalau sudah digital ini dia rasa nasionalisme itu berbeda dari sebelum digital. Kenapa? Karena orang sekarang
produk-produk lokal itu disebarkan, dijelaskan kepada dunia itu melalui online semuanya. Lalu ya pokoknya sebenarnya ini digital ini nggak selamanya negatif. Tergantung kita membawa kemana sebenarnya harusnya. Oke, sekian dari saya kembalikan kepada MC. Terima kasih kepada Saudari Agnes. Mari berikan tepuk yang meriah kepada Saudari Agnes. Selanjutnya materi kedua tentang nasionalisme di era digital yang akan disampaikan oleh Saudari Rezeki Karina Balbrea. Waktu dan tempat dipersilakan. Setelah Saudari Karina memaparkannya, kami izin mengambil kembali isi cerita. Terima kasih. Apa propaganda? Jadi teman-teman semua, hoax dan propaganda ini hampir mirip tapi tak sama. Oke? Propaganda itu berita atau informasi yang emang dibuat tapi bisa jadi fakta, bisa jadi bukan. Fakta mirip dengan hoax tadi. Tapi propaganda ini lebih mengarah untuk mengubah pemikiran kita, untuk mengarahkan pemikiran kita ke satu hal. Contohnya itu saya kasih contoh ini. Indonesia bahkan bubar di tahun 2000. Indonesia itu bukan negara maju,
Jadi kita bahas yang K-pop yang kedua sih. Yang suka K-pop tadi siapa? Hendrik. Siapa namanya? Oke, saya itu suka K-pop. Nah, buat contoh. Ini contoh ya, jangan dibeli anaknya. Mikael suka K-pop. Suka grup apa? Big Monster. Dia suka Baby Monster, dia suka K-pop, oke? Dia suka Baby Monster, tapi dia nggak tahu nih kamu kebangsaan kita apa. Ini salah satu budaya asing yang dapat mempengaruhi generasi muda. Nggak salah kita suka sama budaya asing. Saya pribadi juga saya suka K-pop gitu, saya nonton drakor gitu. Tapi boleh suka, nggak ada yang larang. Mau kau nonton konser, ngumpulin kartu-kartunya terserah, nggak masalah, gitu kan? Atau kalian suka anime nih, kalian nonton anime 24 jam sehari gitu, nggak masalah. Yang penting itu seimbang antara budaya asing dan budaya lokal. Jangan sampai kita suka nih sama budaya asing, budaya kita sendiri itu kita lupa. Budaya kita itu adalah identitas bangsa kita. Sampai-sampai budaya kita ini hilang, apa yang kita punya di negara ini? Selanjutnya yaitu mengenai konsumerisme digital. Yang belanja online siapa suka? Cek on Shopee, Tokopedia, banyak ya. Saya juga suka. Yang jadi masalahnya di sini bukan itu. Yang jadi masalah itu kita yang lebih tertarik sama produk luar ketimbang produk kita. Kita beli produk nih, misalnya dari Cina, ya kan? Produk Cina itu bagus-bagus, murah. Produk Indonesia apalah, mahal, nggak bagus lagi kualitasnya. Jangan salah teman-teman. Kita Indonesia itu masih punya produk yang bagus, yang masih bisa bersaing lah dengan global gitu. Intinya boleh sama kayak tadi budaya asing, tapi harus seimbang. Ya kita harus membeli produk lokal kita. Mengapa? Karena dengan membeli produk lokal yang ada di negara kita ini, kita dapat membantu yang namanya UMKM, usaha menengah kecil. Usaha kecil menengah, ya. Dengan kita membantu itu, kita dapat membantu produk perekonomian di negara kita. Selain itu, kita dapat membantu juga memperluas tadi lapangan pekerjaan. Jadi dari keempat inilah tantangan yang cukup signifikan yang kita hadapi saat ini di era digitalisasi. Intinya teman-teman, kita sebagai generasi muda, sebagai generasi bangsa itu harus melek, harus bisa tahu mana yang baik, mana yang benar. Mari manfaatkan digitalisasi yang ada saat ini sebagai kesempatan untuk mengenalkan identitas bangsa kita ke kancah nasional itu, internasional. Bukan hanya ikut tergerus di dalam arus globalisasi. Jadi kalau kita siapa lagi gitu kan. Jadi mari sama-sama bekerja sama, saling peduli dan saling membuka rasa cinta tanah air kepada negara kita. Demikian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan perbuatan. Saya kembalikan kepada MC. Berikan tepuk tangan sekali lagi kepada selanjutnya itu kumpulan pretest. Pemaparan materi yang sudah itu ya tentang solusi strategi tantangan nasionalisme di area digital.
yang disampaikan oleh saudari Angguna Dewita dan Jessica Lewisgawan. Waktu itu persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, tadi kan Kak Karina itu sudah menjelaskan mengenai tantangan nasionalisme di era digital saat ini. Tadi Kak Karina menjelaskan ada 4 tantangan nasionalisme di era digital. Apa aja tadi? Yang pertama? Kedua? Budaya asing yang mempengaruhi dan seludah. Dan yang keempat? Nah, jadi di sini saya dan rekan saya nanti Kak Jessica akan menjelaskan mengenai solusi atau strategi dalam menghadapi tantangan nasionalisme di era digital saat ini. Nah, salah satu tantangan terbesar dalam digital saat ini yaitu adalah hoax atau berita bohong. Nah, hoax itu mudah sekali tersebar melalui media sosial atau bahkan dari obrolan kita sehari-hari di dunia maya, dari TikTok, Instagram, WhatsApp, Telegram, dan media sosial lainnya. Nah, hoax ini dampaknya itu bisa memecah belah persatuan, menimbulkan kebencian, serta membuat masyarakat itu salah dalam mengambil keputusan. Maka dari itu, untuk menghindarinya, yang pertama itu tingkatkan literasi digital di sekolah, kampus maupun di lingkungan masyarakat. Nah, maksudnya di sini, adik-adik semua, literasi digital itu bukan hanya sekedar kita bisa menggunakan gadget atau handphone teman-teman, tetapi literasi digital ini yaitu kita mampu menganalisis suatu informasi, menganalisis suatu informasi itu apakah ia benar atau salah. Nah, jadi jangan kita terima informasi itu mentah-mentah, tetapi kita saring dulu apakah ia itu berasal dari situs yang benar atau bahkan mungkin dia itu dari akun-akun anonim, akun-akun yang nggak benar yang sengaja dibuat untuk memecah belah. Jadi sebagai generasi muda, kita itu harus meningkatkan literasi digital kita ini, bukan hanya sekedar bisa menggunakan handphone aja, tetapi mampu menganalisisnya dengan suatu kebenaran itu informasinya. Dan yang kedua yaitu biasakan cek fakta sebelum menyebar informasi. Nah, ini teman-teman yang saya bilang tadi, cek dulu faktanya, dia berasal dari situs yang benar atau tidak. Contoh nih, misalnya ada sebuah berita tentang besok semua sekolah diliburkan karena darurat nasional. Nah, orang yang hanya bisa menggunakan handphone atau hanya bisa memainkan gadget, mungkin dia akan langsung percaya dan menyebarkannya. Besok liburan nggak masuk. Dia mungkin ya kan, kita senang sebagai anak sekolah karena nggak masuk. Itu hanya orang yang bisa main handphone, bisa main gadget. Tapi orang yang punya literasi digital yang baik, dia itu akan mengecek dulu informasinya. Ini benar nggak ya? Karena informasinya tentang pendidikan, mungkin dia akan buka situs dari Kemendikbud atau mungkin cari dari akun-akun yang terpercaya. Jadi dia akan mencari tahu dulu, mengkonfirmasi dulu apakah informasi itu benar atau tidak, bukan langsung diterima mentah-mentah. Nah, selanjutnya yaitu gunakan sumber resmi dan media kredibel. Nah, ini biasakan kita itu harus membaca dari berita, jangan hanya terpercaya dengan video-video yang ada di TikTok atau di Instagram yang mungkin itu hanya diunggah status foto. Karena kita lihat contohnya itu kayak kasus Sri Mulyani yang katanya guru itu adalah beban negara. Sebenarnya kalau kita lihat beritanya, dia nggak hanya ngomong itu kan, tetapi yang viral di TikTok maupun di Instagram hanya itu, guru adalah beban negara, menjadikan JJ, dibully. Sebenarnya kalian lihat nggak sih apa isi dari beritanya? Udah baca nggak sih semua keseluruhan videonya? Mungkin itu belum 100% semuanya buka videonya. Nah, jadi kita itu harus membiasakan diri kita sendiri dulu, harus melihat informasi itu dari sumber-sumber yang terpercaya, jangan hanya mempercayai dari video TikTok dan Instagram. Boleh lihat dari situ beritanya, tetapi dikonfirmasi lagi dari situs yang terpercaya, karena akun-akun yang ada di TikTok, Instagram, bahkan itu kadang cuma promo karena orang buat kayak gini, aku buat kayak inilah karena trennya lagi jajan tentang ini, aku buat inilah, padahal sebenarnya kita
Nah, betul. Jadi propaganda itu upaya untuk mempengaruhi masyarakat dengan tujuan tertentu, termasuk untuk merendahkan rasa nasionalisme kita. Nah, jadi caranya itu yang pertama, manfaatkan media sosial untuk menyebarkan konten positif dan nasionalisme. Yang maksudnya di sini yaitu kita itu jangan hanya menjadi konsumen pasif. Maksudnya konsumen pasif di sini yaitu yang hanya menonton, membaca, dan juga menerima tanpa memberikan kontribusi apa-apa. Karena jika kita hanya menjadi konsumen pasif, itu kita akan mudah sekali terbawa berita bohong, terbawa arus dari propaganda ini. Makanya kita itu selain jangan hanya menjadi konsumen pasif, tetapi kita juga harus menjadi produsen konten positif. Nah, kenapa? Daripada kita hanya melihat video yang menjelek-jelekan Indonesia, kenapa nggak kita buat video di Instagram itu atau di TikTok itu tentang kayak keindahan alam Indonesia, budaya Indonesia dari Batak, Minang, atau bahkan Papua, sehingga orang lain juga ikut bangga dengan Indonesia. Jadi jangan hanya lihat video yang hanya menjelek-jelekan Indonesia. Sebenarnya Indonesia juga nggak jelek-jelek amat kok. Indonesia itu bagus kok. Tetapi kita hanya lihat Indonesia dari sisi yang jeleknya aja, nggak lihat baiknya. Jadi kita harus ubah pola pikir itu, ubah mindset tersebut. Bahwasanya Indonesia banyak kok. Jangan hanya dibilang Indonesia muridnya dia rendah. Banyak kok yang pintar. Ada yang nonton Clash of Champions. Nah, disitu muridnya pintar-pintar kan, murid Indonesia kan. Nah, kalau mereka bisa, kenapa kita nggak bisa? Nah, jadi lihatlah konten-konten itu yang beneran, ya jangan yang buruknya aja, tapi lihatlah yang baiknya. Kemudian yaitu peran aktif pemerintah, tokoh masyarakat, dan influencer dalam melawan narasi negatif. Nah, peran pemerintah di sini yaitu pemerintah harus bisa memberikan informasi itu dengan jelas dan singkat. Jadi biar pembaca itu nggak bosan, karena kita tahu orang Indonesia itu malas baca, literasinya rendah. Jadi buatlah berita itu mungkin sesingkat mungkin dan agar lebih mudah dipahami oleh generasi muda. Kemudian yang kedua itu tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat itu bisa menjadi teladan atau contoh bagi masyarakatnya. Kemudian yaitu influencer dalam melawan narasi negatif. Influencer ini kan pasti kita lebih suka lihat influencer daripada pemerintahan kan, kayak artis seleb-seleb. Nah, jadi mereka itu juga harus bisa membawa konten-konten yang positif, bukan hanya konten-konten yang negatif di sini. Jadi harus selalu berubah karena banyak kan lebih senang melihat influencer kayak Ria Ricin, mungkin Vero Balaska dibandingkan dengan konten-kontennya si Prabowo gitu kan. Jadi makanya itulah peran dari influencer ini dalam melawan konten-konten narasi negatif, karena ketika semua pihak bekerja sama, kita itu bisa melawan konten-konten yang ada di media sosial negatif itu berganti dengan konten-konten positif, yaitu dengan peran kita sama-sama. Jadi jangan hanya kita menonton video-video yang menjelekan Indonesia, alangkah baiknya kenapa kita nggak ikut serta ikut membuat video singkat atau bahkan cuma sekedar membagikan kutipan atau komunikasi berlaku-laku merah putih misalnya. Itu kan juga menunjukkan rasa semangat nasionalisme. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Jessica. Silakan pada Pak Jessica, saya persilakan. Terima kasih. Pemaparan mengenai pembahasan strategi dari tantangan nasionalisme di era digitalisasi. Yang pertama, teman-teman, seperti yang kita ketahui, budaya asing dan arus digital itu sama dekat dengan kehidupan kita. Mulai dari musik, film, fashion, sampai belanja online kita bisa melakukannya melalui HP. Untuk itu kita mempunyai untuk itu bisa menjadi sebuah peluang atau juga tantangan bagi kita. Nah, ada beberapa strategi dalam menghadapi tantangan ini. Yang pertama, budaya asing yang mempengaruhi generasi muda. Mendorong apresiasi budaya lokal melalui konten kreatif dan media digital. Yaitu seperti kita melakukan membuat beberapa konten yang mendukung budaya kita. Seperti menggabungkan musik gamelan dengan beat atau musik-musik yang sekarang lagi hits. Dan yang kedua, integrasikan seni musik dari tradisi
Indonesia ke platform populer TikTok, YouTube, dan Instagram seperti yang ada di nomor 1 tadi. Dan yang ketiga yaitu tingkatkan kebanggaan generasi muda terhadap budaya bangsa. Yang seperti kita ketahui teman-teman, sekarang kan banyak nih anak Indonesia yang bermain FOMO, yang dimana ikut-ikutan tren dari ini, begitu, dan meninggalkan hak yang menjadi jati diri kita seperti pakai batik. Nah, untuk ini kita bisa memakai produk budaya kita sendiri yaitu batik dan yang paling pakai sekarang, bukan hanya di event atau di waktu-waktu tertentu saja. Dan yang terakhir yaitu ajak kolaborasi generasi muda dalam melestarikan budaya lokal dengan cara modern. Ini bisa dengan kalian yang di kelas ini, kalian bisa membuat suatu konten atau beberapa kegiatan dan permainan-permainan yang mungkin dulu ada dan sekarang banyak hilang. Contohnya seperti congkak, engklek, dan sebagainya. Kemudian konsumerisme digital. Kampanye Bangga Buatan Indonesia. Ini seperti membuat challenge atau ada nggak sih yang pernah lihat di platform TikTok atau di YouTube dan Instagram yang pernah lihat? Saya pernah lihat nih yang kayak dia membuat semacam konten yang mengatasnamakan atau melestarikan dan membanggakan produknya. Seperti kita membuat itu konten yang tentang makanan-makanan yang sekarang bukan cuma sekedar fomo-fomo yang dimana itu hanya makan-makan sushi dan sebagainya. Kita bisa coba buat kembali lagi melihat makanan-makanan kita yang terdahulu yang kita Indomie dan sebagainya. Kemudian edukasi bijak dalam berbelanja online. Di sini maksudnya itu bijaklah dalam berbelanja bukan hanya sekedar kemauan tapi memang kebutuhan, karena banyak hal yang mungkin bisa kalian lakukan atau bisa kalian coba lagi saring untuk memilih. Yang kemudian dorong penggunaan produk lokal dan UMKM. Untuk ini kita bisa dengan bangga memakai produk yang ada di Indonesia dan bukan produk luar, karena banyak juga produk Indonesia yang nyatanya kualitas dan bahannya juga setara dengan produk luar negeri. Kemudian tanamkan nilai kesederhanaan dan nasionalisme dalam gaya hidup digital. Karena seperti yang kita ketahui, Indonesia hidup dengan sederhana. Untuk itu, marilah kita berbangga memakai dan tetap menjadi jati diri negara kita sendiri. Dengan begitu kita tetap hidup modern tanpa kehilangan rasa nasionalisme. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri. Sampai Mbak dulu ya. Sampai. Tapi ini kayaknya dulu sering gitu ya. Coba jadi nggak bisa nggak diri semua. Baik, tidak bisa. Tidak bisa. Oke, jadi permainannya kayak gini. Jika saya bilang satu, ketuk satu. Baik, kita lanjutkan ke materi keempat tentang sebelumnya maaf ya dek, kan ini memang waktunya istirahat, tapi kami ingin menyelesaikan lagi. Ada istirahat nggak? Oh bisa, kami pakai sedikit lagi waktunya ya. Duduk, mohon duduk lagi. Kita lanjutkan materi keempat tentang era digitalisasi terhadap nasionalisme yang akan disampaikan oleh Saudari Magdalena Sayanti Manalo. Waktu
dan tempat kami persilakan. Oke, baik, terima kasih kepada Kenapa ini kayaknya suasananya terlalu down ya? Iya kan? Nah, jadi biar tenang biar nggak tegang kita. Jadi iya memang tenang kita sekarang. Jadi sekarang materinya adalah dampak era digital terhadap nasionalisme. Sebenarnya tanpa kakak jelaskan, tanpa saya jelaskan, kali ini udah ngerti kan apa itu dampak? Udah kan ketua? Udah belum ketua? Tadi yang ketuanya? Oh iya. Nah dia ngerti deh apa itu dampak era digital terhadap nasionalisme. Nah jadi adik-adik, biar kalian nggak ngantuk gitu kan. Dampak ini terbagi menjadi dua. Nah, dampaknya itu yang pertama ada dampak negatif dan ada dampak ya betul positif. Dampak positifnya adik-adik, yang pertama mudah akses pengetahuan. Nah, mudah ini kita batasi juga dengan pengetahuan. Yang pertama, kalau dulu kita membahas sejarah itu dengan buku yang tebal ini, sekarang kita buka sejarah hanya melalui HP. Nah, hanya jadi semua isi negara ini adalah berada di tangan kita. Jadi kuncinya itu teman dari kita. Kalau kita mau cari yang positif, bisa. Karena kuncinya di mana? Di jari. Kalau kita mau buka yang negatif, bisa. Apalagi Windows, bisa kan? Karena semuanya itu adalah di mana? Iya, di jari. Kuncinya itu di jari. Kemudian dampak yang kedua sekali lagi. Dampak yang kedua memperkuat persatuan. Kenapa dibilang memperkuat persatuan? Ya karena, ya benar. Karena melalui berkembangnya teknologi, ketika ada saudara kita yang di luar Pulau Sumatera ini, kita dapat berkomunikasi secara langsung. Iya benar deh, saudaramu yang ada di Pulau Jawa itu kan bisa komunikasikan dari situ. Nah, melalui perkembangan teknologi inilah di era digitalisasi kita semakin memperkuat rasa persatuan kita. Jadi nggak ada jarak antara kita. Kayak hubunganmu yang KBR ya kan? Kemudian yang ketiga, membuka ruang kreatif negara kita. Jadi melalui perkembangan teknologi kita akan bacanya sekarang, melalui perkembangan teknologi ini membuat kita kreatif untuk mengembangkan eksperimen kita. Kenapa juga kayak gitu? Dengan berkembangnya teknologi, yang pertama ada TikTok. Nah, bisa kan kita buat video selain partai-partai itu bisa kan buat kebudayaan. Tentunya dengan kita memviralkan itu kan jadi negara kita ini khususnya kebudayaan kita ini menjadi lebih viral ya kan sampai ke ujung-ujung dunia. Kemudian lagi di samping capek kan? Iya capek. Apa lanjut aja lah, aku nggak capek. Kemudian dampak negatif. Apa lagi dampak negatifnya? Iya benar deh. Benar dengan adanya kemajuan ini, membuat negara ini, membuat budaya asing masuk. Benar, coba. Memberikan dampak negatif yang pertama
iya, introvert dan suka diam-diam gitu. Tahu nggak? Tahu? Apa? Iya, introvert. Tapi dia introvert kan, Den? Iya, introvert yang suka diam-diam gitu. Nah, jadi buat di apa ya, lebih diri. Jadi nggak ada interaksi antar sekelilingnya gitu. Kemudian selesai lah. Dampaknya ini saya jelaskan. Jadi saya mau satu orang untuk menjelaskan kembali apa yang sudah saya sampaikan, dampak positif dan dampak negatifnya. Saya mau tahu kontekstual dulu. Bilang Apa Pak? belum. Ya. Dari dampak dari dampak dari positif dari era digitalisasinya. Karena yang pertama itu kita mudah menerima informasi dan apa dari luar sosial media, itu terutama dari negara luar. Dan yang kedua, kita bisa mengekspresikan diri kita melalui media sosial. Dan yang paling pertama itu bisa memperkenalkan kebudayaan Indonesia itu ke media sosial. Bagus. Kemudian dampak negatifnya? Dampak negatifnya yaitu tidak mudah terpengaruh oleh berita-berita bohong dari yang disebarkan orang yang tidak bertanggung jawab. Satu lagi, timbulnya sikap individualisme. Oke, sekian pemaparan singkat padat dan jelas dari saya. Saya kembalikan kepada MC yang luar biasa. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya materi kelima tentang peran media sosial dan digital yang akan disampaikan oleh saudari Riris Nistan dan saudara Risman Kamudian Siregar. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Resti. Sebelumnya perkenalkan nama saya Riris Gofrina. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran media sosial dan digital.
berpengaruh pada pemberitaan atau segala macam berita jika negara ini krisis. Jadi ada media sosial yang mengupload ke media sosial, contohnya di TikTok apa segala macam kan, di Facebook, di YouTube, kalau semua ada itu seperti negara perang antara Palestina dan Israel, dia dalam YouTube, TikTok, itu adalah salah satu contoh dari peran dari solidaritas bangsa saat krisis. Yang kedua itu tentang penguatan narasi kebangsaan di ruang publik digital. Media sosial juga mementingkan narasi kebangsaan seperti pada saat kampanye digital. Sebagai contoh itu hari-hari besar kebangsaan kita, yaitu hari kemerdekaan, hari kepahlawanan, serta hari pemilihan presiden dan sebagaimana yang pada ruang penguatannya dengan nasionalisme tentang masyarakat dan warga negara yang telah berkontribusi dalam legalitasnya tersebut. Yang ketujuh itu tentang ruang ekspresi identitas nasional, budaya, sejarah, dan nilai kebangsaan, yang dimana pada media digital kita juga sebagai warga negara dari berbagai daerah dan latar belakang budaya yang berbeda dapat saling berinteraksi, dimulai dari pertukaran ide, pengalaman, dan tradisi yang memperkokoh rasa yang memperkuat serta rasa memperkuat persatuan dan kebangsaan. Sekian dari pemaparan dari kami berdua, saya kembali kepada MC. Baik, terima kasih kepada saudari Risma Hercules dan Melisman. Sekarang waktunya kita mengisi proses untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian mengenai sosialisasi ini kepada panitia waktu dan tempat kami. Baik, terima kasih kepada panitia dan kepada DKI terhadap mengisinya sesuai dengan kemampuan kalian. Dan terakhir, materi ke-6 tentang peran generasi muda dalam meningkatkan nasionalisme akan disampaikan oleh saudari Daniel Francisco Tabarat. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih kepada MC. Saya menjelaskan peran generasi muda dalam meningkatkan nasionalisme. Pertama itu akan perubahan dan penerus bangsa. Baik teman-teman, saya menjelaskan generasi muda dalam meningkatkan rasa nasionalisme. Yang pertama itu sebagai alat perubahan dan penerus bangsa. Teman-teman, alat perubahan ini memiliki dampak positif untuk masyarakat. Contohnya, CBKS melakukan pembersihan kelas ini. Itu dampak positif kak untuk di kelas ini. Kalau contohnya dia menjatuhkan
Kalau aku itu tempat mungkin tak? Mana ini enggak apa dia? Enggak, ya kan? Cocok nggak dia dibilang itu sebagai yang terbaik? Enggak, dijawab. Cocok nggak? Cocok nggak? Baik. Habis itu menurut bangsa. Sebenarnya kata apa? Cocok nggak dia disebut sebagai menurut bangsa? Cita-cita apa? Ini polisi nih. Cocok kali nih kurasa nih, polisi nih. Polisi yang mana? Yang apa aja? Baik. Bisa lah yang amankan tiga ya. Bisa kan? Aman itu kan? Aman. Sebentar siapa? Ini bang. Sebentar siapa? Ya, sebentar ya. Serius. Saya sudah nampak kali nih. Sudah nampak kali. Ya, sebentar ya. Ini yang di yang apa di mana? Mana, berarti mana ya? Nah, materi kedua itu mengembangkan kreativitas untuk menyebarkan semangat nasionalisme. Cara menyebarkannya itu bagaimana menurut teman-teman? Bisa Pak lewat dari TikTok atau IG bisa Pak? Isi kontennya apa? Kalau boleh tahu. Nanti Pak Pargoy kan nggak bisa itu kan? Nanti Pak Pargoy nggak bisa. Iya. Kita apa? Ya, bagus sekali kakak ini. Apa lagi Pak Mafi ya kak? Dari yang ketiga itu menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya. Melestarikan budaya dan nilai-nilai budaya itu adalah identitas sebagai warga negara. Contohnya kakak ini Jawa. Kakak ini kan suku Jawa, berarti identitasnya kan orang Jawa lah. Gak mungkin orang Batak ya kan? Iya. Siapa orang Batak sini? Kamar apa? Kalau contohnya pertama room ini mau sama kakak itu. Amin. Kakak ini suka sapi ya. Jangan gitu. Malu-malu ah. Amin. Dan yang terakhir itu adalah berpartisipasi aktif dalam pembangunan bangsa. Contohnya itu yang kemarin ada yang ini buka dari sekolah ini. Jujur aja. Ini bang. Siapa tunjuk tangan jujur aja. Oke. Apa bang? Iya. Mana lihat kau? Full dah bang. Kan gitu bang. Iya full dah bang. Iya kan ini bang. Itu mana yang itu? Ayo. Mana? Member dulu deh bang. Terembus yang mau tahu. Iya. Ini bang. Suka itu kan. Ini bang. Benar bang. Ini jangan bang. Jangan dia bang. Kalian tahu nggak yang demo itu yang didemokan apa? Kalian tahu nggak isinya apa? Yang didemokan itu apa? Suara rakyat. Iya tahu suara rakyat. Tahu dulu suara rakyat. Isi suara rakyat itu apa? Apa? Dan malu-malu nggak?
salting guys ini. Buat habis ya. Orang kata yang kemarin karena jadi itu apa? Nah, gratis. Kalau menurut kakak apa? Kalau yang belum tadi bilang. Aman sekali kakak ini. Iya, bagus. Nah, kaitannya dengan kita Pak, berpartisipasi aktif dalam pembangunan bangsa. Kita menyuarakan suara kita, itu berpartisipasi. Kita memberikan ide kita untuk berpartisipasi. Contoh kecilnya sekolah ini ada berapa orang, Pak? Itulah namanya partisipasi. Itu enggak untuk sekolah dulu ya. Kalau untuk bangsa masih banyak. Di Gangkian ada kerja bakti. Itu enggak kan? Nah, itu juga pernah kakak. Siapa yang ikut? Siapa yang pernah ikut kerja bakti? Bahkan ada kok malas-malas aja. Oh maaf. Ini baru mereka ya. Iya. Tapi kamu ya. Ini baru ya. Berarti dia masih ada semangatnya apa lah ya? Yang buat gitu kan. Mau tak jadi semangat si muda yang aktif. Kalian mau nggak? Iya abang ini nggak mau kayaknya. Mau nggak Pak? Gila. Mana jalan Glenn? Gak ada. Abang jalan? Gak mau. Berapa cewek tadi? Gak ada. Baik teman-teman, lihat penjelasan saya kembalikan kepada MC. Baik teman-teman, sebagai penutup dari rangkaian kegiatan hari ini, kita akan menggunakan kata penutup dari Universitas Nusantara, yaitu saudara dari Universitas Nusantara. Kepada saudara, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih untuk teman-teman sekalian. Aku manggilnya teman-teman karena umur masih 17 tahun kawan. Saya enggak? Enggak. Itulah. Nah, setuju kalian sama aku. Ya maksud masih 17 tambah 2 lah berarti ya kan. Yang umurnya udah 17 siapa nih? 17. Bapak? Ya. 17. Ya, berarti yang bikin cita-cita nih Bang? Ya bagus. Agak apa cita-citanya Bang? Abang? Yang suka cuma Kirona kan sini? Aku Bang. Kirona nih. Kalau dia ngomong belajar itu nggak penting. Iyalah, Kirona. Dia tuh. Nah, yang kata menurutnya teman-teman. Kalian menurut saya ya kayaknya kalian perlu belajar. Kalian anak IPA ya? Iya Bang. Pasan. BPK itu nengok. Kali ini aku sekolah supaya ini mau mendengarkan mahasiswa ya. Kalau sekolah-sekolah yang pernah saya kunjungi nggak pernah sebaik ini. Serius akan dia teman-teman. Kalau mahasiswa di depan orang itu kok ngomong. Ketika ngomong nih, kata itu juga ngomong. Tapi yang ngomongin nggak soal materi ini.
nanti kita buat ya. Velocity ya. Apa yang keren lagi di TikTok sekarang? Apa mas? Main TikTok kan? Main. Siapa yang main tadi? Dia. Dia gua. Apa yang dia gua? Mana tahu dia dari orang ini? Apa? FYP TikTok mau apa? Mancing. Wasau. Sebab. Serius lah. Iya serius banyak nih bang. Tapi ada banyak. Gitu ya. Abang. Jam seperti itu juga. Demo. Iya, udah lihat kali tuh. Masuk bang. Berapa hari bapak pakai? Lain nyampe. Nah, teman-teman, terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Jika ada kesalahan kata yang saya berbuat atau kakak-kakak yang lain berbuat, kami mohon maaf. Dan juga saya mengucapkan terima kasih sebagai ketua penyelenggara yang telah mensukseskan acara ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih kepada ketua penyelenggara selanjutnya. Baik teman-teman, sampai di sini dulu rangkaian acara kita hari ini. Terima kasih banyak atas perhatian dan partisipasi dan semangat buat kalian semua. Semoga semua ilmu dan pengalaman yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat dan membawa perubahan positif bagi hidup kita. Sekian acara kita hari ini. Tetap semangat dan bangga menjadi anak Indonesia. Ini kami kembali podcastnya ya. Mas